warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Wahido Putra Pratama. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda Angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang pemaparan materi jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tugas bahasa Indonesia, yaitu jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja. Yang pertama, berdasarkan data kalimat topiknya, paragraf dibedakan atas 1. Paragraf deduktif. Selanjutnya, paragraf induktif, paragraf deduktif induktif, paragraf ineratif, dan yang terakhir paragraf menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Jawabannya adalah paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Perhatikan contoh berikut. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja yang tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Bla 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 hingga akhir. Pada paragraf ini merupakan salah satu contoh dari paragraf deduktif yang kalimat topiknya terletak pada awal kalimat. Selanjutnya, yang kedua, paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Beda dengan kalimat paragraf deduktif tadi. Paragraf deduktif di awal, sedangkan paragraf induktif ini di akhir kalimat topiknya. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Bagaimana contohnya? Perhatikan contoh berikut ini. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Bla 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 hingga sedang ini. Selanjutnya, inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, pada paragraf kali ini kalimat topiknya terletak pada akhir paragraf yang menandakan bahwa ini merupakan contoh dari kalimat paragraf induktif. Selanjutnya, paragraf deduktif induktif. Nah, di sini kita lihat pada layar bacanya paragraf deduktif induktif. Sudah kita ada bayangan nih paragrafnya deduktif induktif. Berarti paragraf ini kalimat topiknya itu terletak pada awal dan akhir paragraf. Nah, ini merupakan gabungan dari deduktif dan induktif. Jadi kalimat awal topiknya terletak pada kalimat awal dan akhir. Meskipun ada dua kalimat pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik yang pertama. Kita langsung lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor resiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Nah, ini kalimat topik yang di awal, kalimat topik yang di akhir. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, ini merupakan
salah satu contoh dari paragraf deduktif induktif. Selanjutnya, paragraf ineratif. Nah, tadi sudah dibahas paragraf induktif, paragraf deduktif, paragraf deduktif induktif. Nah, selanjutnya ini yang keempat ini paragraf ineratif. Apa sih paragraf ineratif itu? Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, tadi sudah ada yang di awal kalimat topiknya. Tadi ada juga yang di akhir dan ada juga yang di awal dan di akhir. Sedangkan ini terletak pada tengah-tengah paragraf. Nah, paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Kita lihat contohnya. Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus, bla 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 bla, ini banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Selanjutnya, bencana-bencana tersebut menelan korban bla 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 yang melambung. Nah, pada layar kita lihat kalimat yang saya cetak tebal ini merupakan kalimat topiknya. Jadi paragraf kali ini merupakan salah satu contoh dari paragraf ineratif. Nah, tadi sudah paragraf deduktif induktif, paragraf ineratif. Nah, yang terakhir ini apa? Paragraf menyebar. Paragraf menyebar, paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya itu menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, kita lihat pada contoh ini. Matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Nah, pada paragraf ini, gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu. Maka dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pagi hari yang cerah. Nah, inti sari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Baiklah, dengan berakhir penjelasan saya tadi, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa tinggalkan jejak subscribe. Saya Ramadan Wahido Putra Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.